itu brodiovakum? Brodiovakum adalah senyawa kimia yang termasuk dalam golongan antikoagulan yang digunakan sebagai racun tikus. Senyawa ini bekerja dengan menghambat pembekuan darah pada tikus, yang pada akhirnya menyebabkan kematian pada hewan tersebut. Ada 3 mekanisme kerja toksik. Yang pertama, ada fase eksposisi. Eksposisi adalah tahap pertama di mana manusia terpapar senyawa brodiovakum. Eksposisi dapat terjadi melalui beberapa cara, seperti melalui konsumsi makanan yang terkontaminasi, paparan kulit langsung, atau menghirup debu yang mengandung senyawa tersebut. Kedua, ada fase toksikokinetik. Fase toksikokinetik brodiovakum dalam tubuh manusia terdiri dari beberapa tahap, yaitu yang pertama ada penyerapan, di mana brodiovakum diserap melalui saluran pencernaan atau kulit. Setelah masuk ke dalam aliran darah, senyawa ini dapat menyebar ke berbagai organ tubuh. Yang kedua ada distribusi. Brodiovakum memiliki afinitas untuk jaringan lemak dan organ-organ tertentu termasuk hati. Ini dapat menyebabkan terbentuknya senyawa dalam organ-organ tubuh. Yang ketiga ada tahapan metabolisme. Senyawa ini mengalami proses metabolisme di hati. Metabolitnya dapat memiliki aktivitas antikoagulan yang sama atau lebih lemah. Dan yang terakhir ada tahap eliminasi, di mana brodiovakum dan metabolisnya diekskresikan dari tubuh melalui urin dan tinja. Waktu paruh yang panjang dari senyawa ini dapat menyebabkan pembekuan dalam darah. Ketiga ada fase toksodinamik. Pada fase ini terdiri dari 3, yaitu yang pertama menghambat vitamin K, di mana brodiovakum menghambat aktivitas vitamin K yang diperlukan untuk sintesis faktor pembekuan darah. Yang kedua ada perdarahan internal dan eksternal. Efek utama dari brodiovakum menyebabkan perdarahan di dalam dan di luar tubuh. Hal ini bisa mengakibatkan memar yang berlebihan, perdarahan hidung, gusi, atau perdarahan internal yang lebih serius. Dan yang ketiga ada efek jangka panjang, di mana waktu paruh yang panjang, efek toksik dari brodiovakum dapat bertahan dalam jangka waktu yang lebih lama, serta memerlukan pengobatan lanjutan dengan vitamin K. Selanjutnya ada proses paparan brodiovakum dalam tubuh manusia. Yang pertama ada proses penyerapan. Absorpsi adalah proses penyerapan senyawa melalui kulit atau membran mukosa. Dalam konteks brodiovakum, absorpsi dapat terjadi ketika seseorang memiliki kontak langsung dengan senyawa ini. Yang kedua ada proses inhalasi. Inhalasi terjadi ketika senyawa dalam bentuk partikel kecil yang dapat dihirup oleh manusia. Dalam konteks brodiovakum, inhalasi mungkin terjadi jika senyawa ini berada dalam bentuk debu atau kabut udara. Yang ketiga ada proses ingesti. Ingesti adalah proses penelanan atau memakan suatu zat. Dalam konteks brodiovakum, ingesti dapat terjadi jika seseorang secara tidak sengaja ataupun sengaja menelan senyawa ini. Selanjutnya ada dampak dari paparan brodiovakum dalam tubuh manusia. Yang pertama, dapat terjadi perdarahan. Perdarahan itu sendiri terdiri menjadi 2, yaitu perdarahan internal dan perdarahan eksternal. Perdarahan internal yaitu brodiovakum menghambat pembentukan faktor pembekuan darah, yang menyebabkan perdarahan internal yang bisa terjadi di berbagai organ tubuh manusia. Yang kedua ada perdarahan eksternal, seperti munculnya memar yang mudah, perdarahan dari hidung, gusi, atau luka kecil, dan tanda-tanda umum paparan. Yang kedua ada efek jangka panjang. Brodiovakum memiliki waktu paruh yang panjang di dalam tubuh manusia, yang berarti efeknya dapat bertahan dalam jangka waktu yang lebih lama. Yang ketiga yaitu berdampak pada kesehatan ginjal dan hati.
Penggunaan jangka panjang dari brodiovakum dapat memiliki dampak kesehatan ginjal dan hati, karena senyawa ini dapat terakumulasi dalam organ-organ tersebut. Yang keempat, dapat berdampak pada kesehatan mental dan emosional. Artinya, paparan dari brodiovakum sendiri dapat berdampak pada kesehatan mental dan emosional seseorang, terutama karena perawatan dan pemulihan yang mungkin memerlukan waktu yang lebih lama. Yang kelima, berdampak pada kematian. Dalam kasus paparan brodiovakum yang tinggi dan jika tidak diobati, pada paparan ini dapat berpotensi fatal. Perdarahan yang tidak terkontrol dapat menyebabkan kegagalan organ dan hingga menyebabkan kematian.